Pria yang ditahan dalam penggerebekan kasus Nancy Guthrie mengaku tidak tahu apa-apa. Sheriff Kabupaten Pima menyatakan pria itu masih menjadi tersangka dalam kasus hilangnya Ibu Savannah Guthrie, pembawa acara Today Show, yang berusia 84 tahun. Kami juga meneliti jawaban berteknologi tinggi soal siapa yang ada di rumah Nancy Guthrie. Pencarian yang awalnya berlangsung hari berubah jadi minggu. Kami mengikuti kasus dari Law and Crime. Saya Chris Stewart. Hai teman-teman, terima kasih telah mengikuti kasus ini bersama kami. Cerita ini dapat kami bawakan berkat mitra hebat kami, Morgan dan Morgan. Ada alasannya. On the Case adalah acara kejahatan nyata populer di YouTube. Morgan dan Morgan merupakan firma hukum cedera terbesar di Amerika. Selama 35 tahun, mereka berjuang untuk masyarakat dan mendapatkan lebih dari 30 miliar dolar untuk klien. Buktinya terlihat dari lebih 1.000 pengacara di 100 kantor di seluruh negeri. Mempekerjakan Morgan dan Morgan seperti menyewa pasukan untuk berjuang demi Anda. Sebuah tim yang akan berjuang keras untuk mendapatkan kompensasi yang layak bagi klien mereka. Tidak semua firma hukum itu sama. Jika Anda memilih yang salah, Anda bisa kalah bahkan sebelum memulai. Jika Anda cedera, hubungi Morgan dan Morgan. Biaya hanya dibayar jika menang. Info selengkapnya di forthepeople.com/OTC. Klik tautan di bawah atau pindai kode QR di layar. Ada beberapa momen selama kasus ini, entah Anda juga merasakannya. Para penyelidik tampaknya sudah sangat dekat, dan penyelesaian kasus yang diharapkan banyak orang untuk keluarga Guthrie kemungkinan segera terjadi. Namun, ada saat-saat Anda menemukan bagian penyelidikan ini yang membuat Anda khawatir, seolah penegak hukum masih punya jalan panjang. FBI mengumumkan telah menerima hampir 20.000 petunjuk sejak Nancy Guthrie hilang pada 1 Februari, kata Sheriff Kabupaten Pima kepada NBC News. FBI dan Sheriff Kabupaten Pima telah menerima sekitar 50.000 petunjuk, jumlah informasi yang sangat banyak untuk diproses. Sekarang, kita mendengar dari pria yang ditahan saat penggerebekan di rumahnya sekitar seminggu lalu. Orang ini diberhentikan saat pemeriksaan lalu lintas di Tucson, dekat restoran Culver's. Dia tidak ditangkap, dia hanya ditahan, diinterogasi, dan kemudian dibebaskan. Tetapi sekarang, dia mengeluarkan pernyataan melalui pengacaranya. Dia adalah pria berusia 37 tahun, dia ditahan saat aparat menjalankan 2 surat perintah penggeledahan federal. Salah satunya saat pemberhentian lalu lintas ketika mereka menghentikannya di Range Rover, dan yang lainnya dilakukan di rumahnya, tempat dia tinggal bersama ibunya yang berusia 77 tahun. Alamat orang ini adalah rumah senilai sekitar $1 juta, terletak di lingkungan bagus, sekitar 2 mil dari rumah Nancy Guthrie. Firma hukum di Arizona merilis pernyataan kepada 12 News di Phoenix, mengidentifikasi klien mereka sebagai Luke Daly. Firma hukum tersebut mengatakan bahwa mereka dapat mengonfirmasi bahwa Luke Daly adalah subjek dari 2 surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan dan dijalankan pada tanggal 13 Februari 2026. Tuan Daly dan ibunya ditahan aparat saat surat penggeledahan dijalankan. Tuan Daly dan Tuan Daly lainnya tidak terkait dengan Nancy Guthrie dan tidak tahu apapun soal penculikannya. Seperti seluruh komunitas Tucson, baik Tuan Daly maupun ibunya berharap Nancy akan segera kembali ke keluarganya tanpa terluka. Pria tersebut telah ditahan. Dia telah dibebaskan. Ini terjadi malam tanggal 13 saat tim SWAT masuk rumahnya. Sheriff Pima County Chris Nanos baru-baru ini menyatakan keluarga Guthrie tidak terlibat, meski FBI menolak berkomentar, serta membersihkan nama pasangan keluarga Guthrie. Namun Nanos mengatakan hal ini ketika dia ditanya tentang Daly yang sebenarnya dia sebut sebagai orang yang dicurigai. Pertanyaannya, apakah dia sudah dinyatakan bersih dalam kasus ini? Ujar Nanos kepada 12 News. Bunyinya, sesuai perintah pengadilan, kami harus menggeledah rumah-rumah beserta orang di dalamnya, termasuk keluarga dan teman. Kami tidak bisa membiarkan mereka di sana saat penggeledahan. Apakah mereka ditahan? Mereka boleh pergi,
tapi tidak boleh di dalam rumah. Kami tahu kami sedang mencari satu orang di rumah itu, dan orang lain yang kami cari adalah Nancy. Nancy tidak ada di sana. Orang yang kami perhatikan memberikan pernyataan dan memenuhi permintaan surat perintah seperti usapan bukal, foto, atau sidik jari. Kami sudah mendapat semua yang dibutuhkan dan dia telah dibebaskan. Apakah artinya dia bukan tersangka lagi? Tidak. Kami tetap bekerja karena ada barang bukti dari rumah itu yang harus diproses. Bagaimana jika DNA Nancy ditemukan lagi di sana? Itu adalah jawaban saat wawancara 4 mata dengan 12 News, di mana sheriff berbicara santai. Belum jelas apakah ditemukan DNA di rumah Dali. Namun, firma hukumnya dan pengacaranya merilis pernyataan bahwa dia tidak terlibat ataupun menahu tentang kejadian yang menimpa Nancy Guthrie. Sekarang Anda bisa. Mereka pasti menafsirkan itu berbeda-beda. Kami tahu, pekan ini penegak hukum mengunjungi toko senjata di Tucson. Mereka membawa daftar nama dan foto, lalu menanyakan ke pemilik toko apakah ada yang familiar sebagai pelanggan dalam setahun terakhir. Kami juga masih menunggu kabar apakah sampel DNA yang ditemukan di dalam rumah Nancy bisa menjadi bukti kuat yang kami harapkan. Kami tidak tahu sampel apa itu, tapi yang jelas sampel itu tidak cocok dengan Nancy, keluarganya, atau orang terdekatnya. Saat sampel dimasukkan ke KODIS, database FBI untuk orang yang pernah ditangkap atau dihukum, hasilnya juga tidak cocok. Namun, DNA tetap berguna karena SODIS hanya mencakup sekitar 4 hingga 6% populasi di database-nya. Sekarang, Sheriff Kabupaten Pima mengatakan bahwa para penyelidik sekarang menggunakan apa yang disebut genealogi genetik untuk mencoba mengidentifikasi sampel DNA yang mereka miliki dari rumah Nancy. Kami membicarakan salah satu kasus kemarin di mana kami telah melihat teknologi itu bekerja dalam memecahkan kasus-kasus yang mungkin berisiko menjadi kasus yang tak terpecahkan. Ini adalah proses mengambil sampel DNA, lalu mengidentifikasi orang tersebut berdasarkan garis keturunannya dan mencocokkannya dengan orang-orang di silsilah keluarga mereka. Mereka memasukkan data ke dalam basis data seperti 23andMe, dan mereka melihat apakah mereka bisa menemukan karakteristik apapun yang mungkin dimiliki oleh sepupu ketiga atau keempat. Ini sudah sangat berhasil di banyak kasus. Ini adalah video penangkapan Victor Antonio Martinez Hernandez, kasus yang tidak terkait dengan Nancy Guthrie. Namun, genealogi genetik dapat membantu memecahkan kasus ini. Martinez Hernandez adalah seorang pembunuh. Dia memperkosa dan membunuh Rachel Morin di Maryland pada Agustus 2023. Morin, ibu 37 tahun dengan 5 anak, sedang jogging di jalur. Martinez Hernandez tinggal secara ilegal di Amerika Serikat setelah melarikan diri dari El Salvador, di mana ia dicari atas tuduhan pembunuhan. Saat penegak hukum memasukkan sampel DNA dari TKP pembunuhan di Maryland ke KODIS, tidak ditemukan kecocokan, mirip kasus Guthrie. Martinez Hernandez tidak terdaftar di KODIS karena belum punya catatan kriminal di Amerika Serikat saat itu. Genealogi genetik membantu mereka menemukan penanda keturunan dan membangun silsilah keluarga. Akhirnya, mereka menemukannya 10 bulan setelah pembunuhan Rachel Morin di luar bar di Tulsa, Oklahoma. Aku akan meneleponmu saat aku mendapatkan ponselku kembali. Martinez Hernandez dihukum penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Kasus besar lain yang berhasil dipecahkan dengan genealogi genetik adalah kasus pembunuh Golden State yang terkenal. Kasus inilah yang membuat metode ini dikenal masyarakat. Penegak hukum California memiliki puluhan kasus pemerkosaan dan belasan pembunuhan tak terpecahkan selama beberapa dekade. Kejadian itu terjadi tahun 70-80-an. Sampel DNA disimpan, tapi datanya tak cocok di database. Ketika genealogi genetik mulai tersedia, penegak hukum membandingkan sampel mereka dengan sampel di GEDmatch, platform DNA publik untuk membangun pohon keluarga. Mereka tidak menemukan kecocokan langsung dengan tersangka, tapi menemukan sepupu jauh pria yang akhirnya mereka tangkap
sehingga berhasil mengidentifikasi Joseph DeAngelo. Dia mantan polisi dan pembunuh Golden State, ditangkap pada 2018. Kini berusia 80 tahun dia masih hidup dan menjalani 13 hukuman seumur hidup berturut-turut. Penegak hukum menyatakan dia melakukan puluhan pemerkosaan, namun aturan kedaluarsa di California mencegahnya diadili atas kasus itu. Kembali ke kasus Nancy Guthrie, kasus ini jelas berbeda dari dua kasus sebelumnya. Kita juga tidak tahu keberadaan Nancy Guthrie. Kita tidak tahu apakah dia masih hidup. Namun, penegak hukum memiliki sampel dari rumahnya yang bukan milik dia atau keluarganya. Itu bisa jadi petunjuk yang memecahkan kasus ini. Sheriff telah mengeluarkan pernyataan resmi dan yakin orang yang terlihat di depan rumah Nancy Guthrie. Mereka mungkin bukan satu-satunya yang terlibat, katanya. Ada kemungkinan lebih dari satu orang atau kaki tangan dalam kasus ini. Belum jelas apakah penegak hukum memiliki rekaman video lain selain gambar yang mereka publikasikan tentang orang bertopeng yang bersenjata di depan rumah Nancy. Sheriff yakin kejahatan ini memiliki target dan pelaku tahu siapa sasarannya. Sheriff menyebut itu firasat dalam wawancara. Topik lain adalah apakah Nancy mungkin ada di Meksiko. Dari rumahnya ke perbatasan hanya butuh kurang dari 2 jam jika langsung berkendara ke selatan. Beginilah tampilan perbatasan terdekat dengan Tucson di Nogales, Arizona, tempat Anda bisa menyeberang ke Nogales, Sonora, Meksiko. Ada tembok besar di sana. Anda mungkin sudah pernah melihat ini sebelumnya karena sering digunakan selama musim politik sebagai latar belakang pidato kampanye tentang imigrasi. Perjalanan dari Amerika Serikat ke Meksiko sangat mudah. Mereka sebenarnya tidak menghentikan Anda. Namun penting diketahui bahwa banyak kamera di perbatasan mengawasi setiap kendaraan yang masuk ke Meksiko. Sekarang ada opsi di luar area itu dengan tembok besar yang secara teori bisa Anda lewati untuk menyeberang ke Meksiko. Medannya berat, mirip gurun, dan tidak datar. Dan Anda harus bertanya-tanya, seberapa besar kemungkinan seorang penculik jika mereka membawa Nancy Guthrie akan melakukan perjalanan itu. FBI mengatakan kepada CBS, meskipun mereka telah berkomunikasi dengan pihak berwenang di Meksiko, Sheriff Kabupaten Pima mengatakan tidak ada indikasi bahwa Guthrie dibawa melintasi perbatasan. Saya bertanya pada mantan agen FBI Greg Rogers, apakah pencarian ini bisa sampai ke Meksiko? Tidak, Nerian Federales, Polisi Federal Meksiko, adalah rekan kami, sudah terlibat dalam kasus ini sejak awal. Maksud saya benar-benar sejak awal sekali karena jaraknya yang dekat, betapa dekatnya Tucson dengan perbatasan. Dan sekali lagi, seperti yang sudah Anda katakan, sangat mudah untuk berkendara ke Nogales. Memang begitu, tapi ada kamera dan memang ada. Selain itu, dari pengalaman bertahun-tahun menangani kasus kartel, Polisi Federal Meksiko memiliki kontak yang sangat dekat dengan kartel. Mereka memang punya dan sudah membicarakan hal ini dengan mereka. Dia di Meksiko, khususnya daerah Nogales, kartel generasi baru sangat aktif di sana. Mereka pasti tahu tidak ada yang terjadi di wilayah kartel tanpa sepengetahuan mereka. Dan saya tidak mengatakan bahwa saya sama sekali tidak percaya ini ada hubungannya dengan kartel. Saya hanya bilang mereka pasti tahu itu. Polisi Federal Meksiko sudah membicarakan hal itu dengan mereka. Sebab di wilayah mereka tak ada yang terjadi tanpa mereka ketahui. Imbalan bagi yang memberikan informasi dalam kasus ini telah dinaikkan. FBI menawarkan $100.000 sebagai hadiah, dan sekarang Crime Stoppers juga menawarkan hadiah $100.000. Setelah uang ditawarkan oleh pengacara kasus kecelakaan di Wisconsin, bergabunglah bersama kami untuk membahas kasus orang hilang ini. Terima kasih, Detektif Steve Fisher sudah hadir di Law and Crime. Kamu tahu kamu tahu hari ini aku baru saja punya momen seperti ini karena ini sudah hari ke-18 di mana aku merasa ada saat-saat di mana kamu merasa mereka semakin dekat. Mungkin karena penggerebekan di rumah,
kamu merasa mereka makin dekat, tapi kemudian kamu mendengar tentang, kamu tahu, pergi ke toko senjata dengan daftar, kamu tahu, 2 lusin sampai 40 nama orang. Dan apakah kamu pernah melihat orang-orang ini sebelumnya? Dan kemudian kamu khawatir bahwa mungkin mereka sebenarnya tidak sedekat itu dan sekarang benar-benar sudah 18 hari berlalu, 17 hari atau berapapun itu. Bahwa seperti mereka benar-benar kesulitan menemukan orang-orang yang bertanggung jawab dan menemukan Nancy. Maksudnya, hanya dari apa yang kamu lihat, seperti kita semua yang hanya melihat dari luar, menurutmu bagaimana keadaan penyelidikan ini? Seperti yang saya bilang, memang sulit menilai. Ya, saya juga sadar saat ada kunjungan ke tempat usaha, mereka bertanya, menunjukkan foto, lalu memperlihatkan rekaman video pengintaian ke bisnis lain. Tapi mereka sudah bilang bahwa mereka punya 400 orang, antara agen, deputi, dan penyelidik lainnya. Mereka punya 400 orang yang bekerja dalam kasus ini. Jadi meski mereka mulai mengerucutkan pada seseorang lewat silsilah keluarga atau temuan dari surat perintah penggeledahan, mereka tetap akan menjalankan hal-hal lain itu sebagai langkah pengaman jika terjadi kegagalan. Jadi menurut saya tidak begitu. Saya tidak berpikir itu adalah tanda bahwa mereka tidak punya apa-apa. Ya, tapi saya akan terkejut jika tidak ada lagi surat perintah penggeledahan, setidaknya yang kita tahu, yang dikeluarkan hari ini. Dan saya pasti mulai sedikit lebih khawatir. Saya rasa memang begitu, hanya dari cara mereka bersikap. Menurut saya, ada perbedaan besar antara surat perintah penggeledahan pertama untuk Guy Carlos di Rio Rico dan surat perintah penggeledahan terakhir. Selain itu, di Range Road, mereka tampaknya sangat jelas bahwa Carlos tidak ada hubungannya dengan ini. Mereka terus mengatakan, kami tidak menangkap orang-orang ini pada yang terakhir, tapi kami masih memproses barang bukti dan sebagainya. Dan itu adalah pesan yang agak berbeda. Saya jadi bertanya-tanya, apakah memang ada kaitan di sana? Mungkin tidak berarti mereka bertanggung jawab, tapi ada sesuatu yang membawa mereka ke langkah berikutnya. Ya, saya rasa kita sering membahas banyak kisah sukses soal ini. Saat kasus dan buronan tertangkap dalam 24 hingga 48 jam awal. Kita mulai menganggap ini hal biasa, sudah 18 hari berlalu, seperti beberapa kasus orang hilang yang pernah kamu tangani. Saya tahu kasus ini agak berbeda dari yang lain. Seperti bagaimana rasanya ketika sudah sampai hari ke-18 biasanya dalam kasus seperti ini, di mana kamu tahu, kamu khawatir kalau kita masih di sini seminggu lagi, masih melakukan hal yang sama dan DNA masih begini dan begitu. Bukan berarti mereka tidak bekerja keras atau mengikuti petunjuk dan tetap ada kemungkinan terungkap. Namun, kamu tetap khawatir kasus ini akan makin sulit dipecahkan seiring waktu. Ya, kasus ini berbeda dari yang lain, bahkan bagi agen FBI paling berpengalaman. Situasi seperti penculikan untuk tebusan, apalagi terhadap wanita 84 tahun, sangat jarang terjadi. Saya pernah terlibat sebagai penyidik di beberapa kasus besar yang lama berlangsung, seperti Kylie Rodney dan lainnya. Kamu tahu, Riley Strain di Nashville dan beberapa lainnya. Dan kamu tahu rasa lelah ini mulai muncul. Kamu tahu di mana kamu mulai melihat banyak teori yang berbeda. Kamu tahu Gus, muncul dari masyarakat yang sebenarnya tidak masalah dan penegak hukum jadi sedikit lebih diam. Namun itu bukan berarti dalam semua kasus ada harapan. Seperti sekarang kita sudah sampai ke kasus Kylie. Kurasa sudah 3 minggu. Rasanya seperti tidak ada yang terjadi, lalu tiba-tiba benar-benar terjadi. Dan aku memang berpikir kalau mereka benar-benar tidak punya apa-apa, dan di sini aku khususnya bicara tentang FBI, kalau mereka tidak punya apa-apa, aku rasa kita akan melihat lebih banyak upaya menjangkau publik, lebih banyak konferensi pers semacam itu. Aku memang berpikir mereka sedang menggali beberapa bukti, entah itu dari silsilah keluarga atau DNA, atau pernyataan saksi, atau apapun itu. Rekaman pengawas yang tidak kita ketahui. Aku pikir mereka sedang mendalami karena mereka tidak muncul ke publik untuk meminta rekaman pengawas. Mereka tidak muncul dan tidak menggelar konferensi pers rutin untuk meminta bantuan masyarakat. Benar? Hanya itu. Kau tahu, FBI memang bisa seperti itu. Mereka sangat hati-hati mengungkapkan sesuatu ke publik dan seringkali sangat diam dalam menangani kasus. Sheriff telah melakukan wawancara 1 lawan 1 ini, saya tidak yakin apakah itu karena, kau tahu,
Dia memang lebih nyaman dalam suasana seperti itu, saya tahu dia bilang begitu. Dia tidak, kau tahu, suka suasana konferensi pers yang saya tahu bisa jadi sulit. Saat semua orang ramai bertanya padamu, aku perhatikan satu hal yang kau tweet, Steve, soal catatan layanan perlindungan orang dewasa yang kini sudah tersebar di internet. Saya rasa Brian Anton dari News Nation, kau bisa lihat di video ada kartu nama di depan pintu rumah Nancy Guthrie. Saat media bisa masuk properti itu, saat dikembalikan ke keluarga, orang-orang datang dan memfoto. Menurutmu, apa yang paling menonjol? Bahwa ada kartu nama APS dan semacam waktu kemunculannya? Menurutku itu sangat penting dan aku berharap sebenarnya ada lebih banyak perhatian terhadap hal itu. Kamu tahu saat Brian Anton datang dan merekam video itu, fokusnya memang pada darah yang aku mengerti. Tapi aku sudah memperbesar dan aku melihat ada kartu yang diselipkan di sisi kusen pintu. Dan itu berasal dari layanan perlindungan dewasa Arizona yang merupakan divisi dari Departemen Keamanan Ekonomi Arizona. Ya, menurut saya para penyelidik ini pergi dan menyelidiki laporan seperti kekerasan terhadap lansia, eksploitasi, penelantaran, hal-hal seperti itu. Jadi sepertinya ada sesuatu yang memicu seorang penyelidik untuk datang dan mengetuk pintu. Mereka datang ke rumah itu, jika tak ada jawaban mereka tinggalkan kartu nama. Saya pernah membahas ini di Twitter sekitar 10 hari lalu dan sempat ada percakapan tapi kemudian mereda. Sebenarnya pertanyaan itu sudah diajukan ke sheriff di wawancara terakhir. Dia memang ditanya tapi benar-benar mengabaikannya. Kamu tahu, itu hanya tetangga yang menelepon karena dia hilang, kamu tahu, dan itu membuat mereka datang untuk memeriksa. Ya, mungkin saja, mungkin itu benar. Tapi itu tidak masuk akal bagiku karena ini terjadi pada hari Minggu, dia hilang, dia dilaporkan sekitar tengah hari. Jadi itu berarti bahwa sheriff mengatakan dia sendiri. Karena ketika mereka pertama kali tiba di lokasi, karena ada darah dan segala sesuatunya, mereka menyadari ini bukan hanya kasus orang hilang, ini lebih dari itu. Mereka mendatangkan unit pembunuhan. Dan dia mengatakan bahwa dia sendiri datang pada hari Minggu, yang katanya sangat jarang terjadi. Dia bilang itu tidak biasa, sheriff biasanya tidak datang ke lokasi seperti ini, jadi itu berarti ini langsung dianggap sebagai tempat kejadian perkara. Mengambil tetangga menelepon dinas perlindungan orang dewasa yang tutup pada Minggu dan membuat laporan saat penegak hukum sudah ada. Bahkan jika mereka tetap melakukannya. Sheriff menyebut penyelidik dinas perlindungan orang dewasa meninggalkan kartu pada hari Minggu. Jadi jika itu benar, mengapa mereka membiarkan orang ini melewati TKP yang berdarah? Dan bahkan secara fisik menyentuh pintu dan jendelanya. Jadi di mana kamera ring berada saat menaruh kartu ini, tapi itu tidak masuk akal. Saya merasa ada yang belum terungkap dari cerita ini. Saya rasa itu adalah sesuatu yang sudah saya coba lakukan. Saya sudah meminta kepada Kepala Departemen Keamanan Ekonomi yang bertanggung jawab atas layanan perlindungan dewasa, dan mereka sudah punya email saya. Mereka sudah membukanya 14 kali, tapi belum membalas saya. Saya harap wartawan menghubungi mereka dan hanya menyatakan tidak memberi rincian kasus seperti seharusnya. Tapi menurut saya penting untuk mengetahui apakah itu sudah ada sebelumnya atau apakah salah satu penyelidik mereka benar-benar berjalan melewati tempat kejadian perkara. Ya, karena itu juga masalah besar, karena itu bisa saja DNA asing. Jadi menurut saya hal itu perlu diselidiki karena seseorang pasti punya alasan untuk menghubunginya. Apakah mereka merasa dia dieksploitasi secara finansial oleh seseorang? Apakah dia sering meminjamkan uang atau ada asisten atau pengasuh? Memanfaatkan situasi, kamu tahu, itu bisa membantu kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ya, benar. Ini menarik karena ada beberapa pembicaraan soal itu. Kamu tahu, sheriff mengabaikannya, tapi seperti katamu, ini mungkin melewati TKP atau ada hal lain di balik itu. Dan kita sebenarnya belum, kamu tahu, keluarga sudah dinyatakan bersih dan pasangan mereka juga menurut sheriff. Jadi, dan kamu tahu, itu setelah apa yang tampaknya sangat kamu tahu menurut kata-katanya. Mereka benar-benar memeriksa mereka habis-habisan, seperti mengambil mobil, ponsel, semuanya mereka periksa dan tidak menemukan apa-apa di sana. Tapi kamu jadi bertanya-tanya juga, apakah itu akan jadi sesuatu yang akan kita bicarakan di akhir semua ini? Itu sangat berarti pada akhirnya. Jadi, kamu tahu, itu bagus, pengamatan yang bagus dari kamu, dan melihat itu, satu hal lagi yang aku lihat yang kamu posting adalah tentang alat pendeteksi sinyal ini. Dan aku teringat alat pacu jantung ini, dan aku jadi bertanya-tanya karena aku sendiri tidak terlalu tahu banyak tentang alat pacu jantung. Kita tahu, alat itu terputus dari iPhone, lalu teknologi baru ini mencoba mengenalinya. Namun,
Penjelasannya menunjukkan ini bukan yang tercanggih. Bukan berarti alat ini tidak dapat diandalkan, karena menurutku alat ini bisa bekerja dan sangat bermanfaat. Tapi sepertinya ini bukan alat pemindai ajaib yang tiba-tiba bisa bilang, ini ada alat pacu jantung kalau kamu terbang tepat di atasnya. Bukan. Dengarkan, ini teknologi hebat yang makin sering dipakai untuk pencarian dan penyelamatan. Namun kami menggunakannya di lingkungan seperti di hutan, atau di tempat kami akan membersihkan area dari para pencari, agar perangkat pribadi mereka tidak mengganggu. Lalu kami akan menerbangkan helikopter atau drone di atas area tersebut, dan biasanya kami mencoba mendeteksi sinyal ponsel frekuensi rendah. Jadi bahkan ketika baterai ponsel Anda hampir habis, atau Anda tidak punya cukup daya untuk menelepon atau mengirim pesan lagi, ponsel itu masih untuk beberapa saat akan memancarkan sinyal frekuensi sangat rendah ini. Biasanya kami mencari sinyal itu. Namun perangkat ini akan menangkap semua RF, yaitu sinyal frekuensi radio, lalu memfilternya di layar. Ya, ini berasal dari perangkat medis. Karena alat pacu jantung berjalan di pita frekuensi tertentu, jadi itu sangat membantu. Karena alat pacu jantung harus bertahan 5-7 tahun masa pakai baterai, jadi penting. Alat ini mentransmisikan data dengan daya rendah dan jarak pendek. Hanya setiap 3 atau 4 menit. Ini bukan perangkat untuk memindai seluruh kota, melainkan lebih digunakan untuk tujuan lain. Jika Anda tahu ada seseorang di area terbatas, seperti longsoran salju, hutan, atau reruntuhan bangunan setelah gempa, dan bisa memperkirakan lokasi mereka. Ini tidak dimaksudkan untuk memindai seluruh kota, namun dalam kasus seperti ini, menurut saya luar biasa bahwa mereka mengerahkan segala yang mereka miliki untuk itu. Anda punya sumber daya untuk menggunakannya, Anda tahu, Anda tidak pernah tahu, jadi saya tidak menyalahkan mereka karena menggunakannya. Tidak, saya juga memikirkan semua sumber daya yang sudah digunakan selama ini. Di satu sisi, ini menunjukkan sulitnya memecahkan kasus tertentu, di sisi lain juga membingungkan. Saat Anda memiliki 400 agen FBI, Apple, dan Meta, menawarkan bantuan teknologi canggih seperti ini. FBI menghubungi otoritas Meksiko untuk mencari informasi. Dan kami masih mencari orang ini yang menurut banyak orang tampaknya tidak seperti Jason Bourne. Maksudnya, sebagai penjahat paling canggih di dunia. Dan ini mungkin contoh nyata betapa sulitnya memecahkan kejahatan seperti ini. Bagian lain dari, kamu tahu, silsilah genetik DNA ini telah sangat berhasil dalam kasus Brian. Kamu tahu, kasus Brian Kohberger itu berhasil. Dalam kasus Golden State Killer, kasus pembunuh Rachel Morin asal Maryland yang sudah kita bahas. Itu membantu melacak orang yang tidak terdaftar di KODIS seperti kasus ini. Pernahkah kamu bekerja dengan teknologi DNA saat mencari dan melacak orang? Bagaimana caranya? Seberapa efektif teknologi ini saat waktu terus berjalan? Kita juga belum punya tersangka hingga kini. Ya, saya pernah. Sayangnya DNA asing ini, dan saya tidak bicara soal dari sarung tangan. DNA yang benar-benar penting bagi saya adalah DNA asing yang ditemukan di rumah yang bukan miliknya atau orang yang dikenal keluarga. Itu sangat penting. Sayangnya orang itu tidak ada di KODIS, tapi saya pikir mereka akan menemukannya melalui genealogi ini. Perusahaan seperti Orthram sedang mengubah seluruh lanskap. Mereka memecahkan kasus 50 tahun lalu. Luar biasa kemampuan teknologi DNA sekarang. Bukan hanya Orthram, ada juga yang lain. Saya tidak tahu namanya, tapi Orthram memang luar biasa bisa muncul dan mampu membanyakannya saya, dan saya rasa mereka yang bertanggung jawab atas beberapa kasus yang Anda sebutkan. Tapi saya pikir sekarang memang butuh waktu sedikit lebih lama karena mereka harus mengidentifikasi kerabat yang sangat jauh. Tapi saya yakin ini prioritas utama dan mungkin sedang dikerjakan banyak orang sehingga prosesnya akan lebih cepat. Mungkin kita bisa mendapat hasil dalam jangka waktu seperti kasus Kohberger. Saya rasa ini sudah berlangsung lama karena harus melewati kontrol kualitas sebagai persyaratan. Penggunaan laboratorium luar untuk memasukkan data ke KODIS tidak berarti sampel tidak langsung dikirim ke laboratorium. Mereka sudah mulai prosesnya, jadi kita mungkin tinggal 3 atau 4 hari lagi untuk tahu siapa orang ini. Saya pikir tanpa pengawasan lebih, itulah yang akan memecahkannya. Jika surat perintah penggeledahan ini tidak menemukan apapun, itu jelas menunjukkan apa yang terjadi. Ini akan melalui silsilah keluarga, dan saya pikir akan memakan waktu 4, 5, 6, 7 hari lagi.
Ya, dan kamu juga penasaran. Maksud saya, hanya dari cara mereka membicarakannya dan fakta bahwa mereka telah merilisnya ke publik membuatmu percaya akan hal itu. Ini mungkin lebih dari sekadar DNA tukang bersih kolam atau tukang kebun. Dan saya tahu bahwa para pekerja itu sudah menyerahkan DNA mereka. Jadi, kalau sampai seperti ini, mereka tidak tahu itu siapa. Jadi mereka pasti dikenal keluarga dan penghuni. Orang ini di luar lingkaran itu sangat menarik karena kita tahu dia memang punya. Kita sudah melihat mereka datang, kita sudah melihat tukang kolam datang, kita juga sudah melihat beberapa orang lain datang. Jadi memang ada orang-orang yang rutin datang ke sana. Tetapi semua orang itu sudah memberikan DNA sejauh yang kita tahu. Jadi mereka semua sudah dicek. Jadi fakta bahwa ini adalah DNA asing, benar-benar DNA asing, sangat menarik. Ya, karena sepertinya dia tidak punya tamu selain keluarganya, kamu tahu, dan juga tidak ada teman yang tidak dikenal. Kemungkinan besar ini orangnya terdengar seperti itu. Sayangnya, ini mungkin berarti ada perlawanan di dalam rumah. Agar mereka bisa identifikasi DNA orang lain, berarti orang itu meninggalkan DNA. Kita bisa berharap yang terbaik. Saya memang berpikir orang ini akan tertangkap. Dengan semua sumber daya yang dikerahkan, memang terasa begitu. Dalam kasus seperti ini, kita mungkin tidak tahu 95% dari apa yang mereka ketahui, terutama FBI yang sangat tertutup. Setiap kali saya berurusan dengan FBI, mereka bilang menerima info dari saya, tapi tidak akan membagikan info dan dengar. Mereka juga mengatakan hal yang sama kepada penegak hukum lokal. Ketika mereka menjadi instansi utama, mereka akan mengambil semua bukti dari penegak hukum lokal. Tapi mereka sangat sedikit berbagi. Mereka kemungkinan besar sudah tahu siapa orang itu, sekarang tinggal memburunya. Benar? Tidak, kita lihat hasilnya. Pantau tiap jam. Detektif kasus orang hilang Steve Fisher. Senang Anda bisa hadir di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih sudah mengundang saya. Jika Anda tahu info tentang Nancy Guthrie, hubungi Sheriff Pima County di 5203 51490. Anda bisa menghubungi FBI di 1800 call FBI atau tips.fbi.gov. Demikian kasus dari Law and Crime. Langganan YouTube, Spotify, dan kini kami hadir di Peacock. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa.